Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ayyuhal ikhwah dan akhwat, Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah, kembali sebagai hamba Allah kita ungkapkan syukur kita kepada Allah dengan nikmat Allah dan karunia-Nya. Pada malam hari ini kembali kita diberikan kesempatan, kesehatan, kekuatan untuk bisa hadir ke majelis yang kita cintai ini, majelis al-ilmu, majelis yang insyaallah akan mengantarkan kita kepada al-jannah. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh satu jalan untuk mendapatkan ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju al-jannah, menuju surga. Kenapa orang yang berilmu, orang yang mempelajari ilmu ini mudah bagi jalan untuk menempuh surga? Karena Allah berikan dia pemahaman untuk menempuh yang hak, melaksanakan kebenaran, menjauhi larangan. Mereka tahu dengan rambu-rambu yang harus diikuti dan harus ditinggalkan. Sebaliknya orang yang tidak punya ilmu, tidak memahami syariat, maka mereka tidak akan bisa untuk mudah masuk surga, karena mereka tidak mengetahui aturan-aturan Allah, aturan-aturan yang ditetapkan oleh Rasulullah. Oleh karena itu, al-ilmu nur, ilmu itu cahaya yang insyaallah dengan cahaya tadilah akan diterangi jalan hidup kita. Para ikhwah dan akhwat, Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah, wa insyaallah taala kembali kita lanjutkan kajian kita dalam kitab Minhajul Muslim, yaitu bab adab. Setelah ini, pada pertemuan berikutnya kita akan masuk pada tentang akhlak lagi. Pada kesempatan ini insyaallah taala pembahasan kita adalah bab yang ke-13, yaitu adab-adab sunnah-sunnah fitrah atau amalan-amalan fitrah, amalan-amalan sunnah fitrah. Ada pasal yang ke-13, itu adab-adab sunnah-sunnah fitrah. Apa maksud sunnah-sunnah fitrah? Sunnah-sunnah fitrah, sunnah-sunnah yang merupakan fitrahnya manusia, yang Allah sudah tetapkan seperti itu. Seperti berjenggot, ya, sunnah fitrahnya laki-laki. Makanya kalau ada wanita berjenggot, disuruh untuk mencukur, karena bukan fitrahnya manusia berjenggot. Lahirnya laki-laki dilahirkan, ya, dia ketika sudah dewasa, sudah balik, tumbuh jenggotnya. Ada yang tumbuhnya lebat,
ada yang tipis, tergantung ya manusia itu sendiri dan kondisi fisiknya. Syekh menjelaskan kepada kita pasal yang ke-13, yaitu adab-adab khisalil fitrah, perbuatan-perbuatan fitrah atau sunnah-sunnah fitrah. Seorang muslim hendaklah ya dengan sifatnya sebagai seorang muslim, kata Syekh, seorang muslim itu sangat terkait dengan ajaran-ajaran agamanya yang termaktub dalam kitab Allah dan sunnah Rasulnya. Jadi kita sebagai seorang muslim sangat terkait ajaran agama kita, apa yang ada dalam Al-Quran dan apa yang ada dalam sunnah. Tidak bisa kita lepaskan kehidupan kita beragama ini dalam kaitannya dengan Al-Quran dan sunnah Rasulnya. Siapa yang keluar atau berpaling dari Al-Quran dan sunnah Rasulnya, niscaya mereka akan sengsara dan akan sesat. Maka di atas cahaya keduanya lah, di atas cahaya Al-Quran dan di atas cahaya sunnah, inilah seorang muslim hidup ya, melaksanakan ajaran dalam semua sisi sesuai dengan kitabullah dan sunnah Rasulnya. Kalau tidak ada tuntunan, kalau tidak ada tuntunan yang jelas di dalam menjalankan ajaran agama ini, maka orang akan membuat tuntunan sendiri. Orang akan melaksanakan tuntunan sendiri sesuai dengan kemauannya dan kehendaknya. Oleh karena itulah Allah dan Rasulnya wajib untuk diikuti, ditaati dalam menjalankan ajaran agama ini. Allah berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 36. "Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin." Tidaklah ada bagi orang mukmin laki-laki, tidak pula bagi orang mukmin perempuan, idza qadallahu wa rasuluhu, jika Allah dan Rasulnya sudah menetapkan amran, suatu perkara, suatu urusan, an yakuna lahumul khiyarah, tidaklah bagi mereka untuk memilih ya, memilih. Jika Allah dan Rasulnya sudah menetapkan suatu perkara, tidak layak bagi mereka untuk memilih. Boleh ikut dah, boleh ikut, boleh sunnah Nabi dah, boleh ikutlah. Apa kata Allah? Maka lil mu'minin, tidak layak bagi orang mukmin laki-laki dan mukmin perempuan jika Allah dan Rasulnya sudah menetapkan suatu perkara untuk memilih perkara yang lain. Ayat ini menjadikan kita keterkaitan ya agama kita ini dengan apa yang Allah tetapkan dan Rasulnya. Banyak orang melenceng dari ajaran agama ketika mereka berpaling dari apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, melenceng dia. Mereka akalnya, logikanya, akhirnya apa? Menolak hadis-hadis Nabi. Menolak hadis Nabi karena mendahulukan akalnya. Kenapa banyak orang menolak berjenggot, tidak mau berjenggot? Karena mendahulukan akal. Dengan alasan keindahan. Ada seorang dosen dulu, ya, dia bercerita tentang gurunya. Gurunya ahli hadis katanya, lah doktor dalam hadis. Ambo cubo bajangwi, ambo cubo bakacu, wajahmu bulat, tak cocok dah. Bentuk monyet, bentuk monyet. Astagfirullahaladzim. Katanya dia doktor ahli hadis di ibu kota ada. Tolak hadis, kok mereka tolak hadis Nabi? Karena perasaan mereka, karena ia menganggap bahwa ia tidak gagah dengan berjenggot tadi. Berarti kalau begitu Nabi juga seperti itu.
Pasti karena yang menilai itu apa? Yang menilai itu bukan, ya, dasar penilainya bukan Al-Quran dan Sunnah, penilainya itu adalah hawa nafsu, ra'yunya. Akhirnya bagaimana? Mereka menolak, sehingga ada mahasiswa mengatakan, jadi kalau begitu bapak tidak mengakui sunnahnya berjenggot, mengakui sunnah jenggot tadi, tapi tidak cocok untuk dirinya, tidak cocok. Takkan mungkin syariat itu apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya tidak akan mungkin merusak, ya. Karena akal sudah didahulukan, perasaan sudah didahulukan, akhirnya menolak syariat. Berjenggot nggak cocok baginya. Kalau itu kacau nggak cocok. Auzubillahi min zalik. Inilah. Jadi berdasarkan ayat ini para ikhwah, tidak layak bagi kita, bagi orang laki-laki dan tidak layak bagi orang perempuan jika Allah dan Rasulnya sudah menetapkan suatu perkara, ya, untuk memilih perkara itu untuk tidak dilakukan. Di dalam surat Al-Hasyr ayat 7, Allah katakan untuk mempertegas bagaimana kita berusaha untuk mengikuti apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang didatangkan, ya, oleh Allah kepada Rasulmu, fakhudhuhu, ambillah. Apa yang datang, ya, yang Allah datangkan pada Rasulmu, fakhudhuhu, ambillah. Wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa yang dilarang oleh kalian, ya, yang dilarang Allah, ya, darinya, fantahu. Apa yang dia larang darimu, maka tinggalkan. Yang datang dari Rasul berupa perintah, ya, syariat, ambil. Karena tidak akan mungkin yang datang dari Rasul tadi menyengsarakan kita, tidak mungkin. Tidak akan mungkin syariat yang mulia ini menelantarkan kita. Contohnya wanita, fitrahnya wanita itu di rumah, tidak keluar kecuali hajat kebutuhan. Ya. Wanita berhijab, menutup auratnya, ya ambil. Karena mudarat. Apa yang dilarang, tinggalkan. Karena setiap larangan pasti di situ ada mengandung kerusakan. Setiap yang dilarang oleh syariat, oleh agama kita, oleh Al-Quran, pasti larangan itu mengandung kerusakan. Makanya dilarang. Kenapa dilarang minum khamar? Karena mengandung kerusakan, rusak akal manusia. Kenapa dilarang berzina? Tapi zina itu bukan hanya zina yang larang, jalan untuk mendekati zina sudah larang. Sebab kalau zina saja yang larang, berarti muqaddimah zina itu tidak dilarang jadi. Makanya Allah katakan wala taqrabuz zina. Jangan kamu mendekati zina. Belum zinanya dilarang, zina sudah jelas dilarang. Tapi mendekati saja, jalan untuk zina dilarang. Karena zina tidak akan bisa tercipta, tidak akan bisa terjadi kecuali ada pengantarnya. Tidak akan mungkin nampak anak orang langsung zina, tidak mungkin. Mustahil, ya. Tapi ada jalannya. Ada mukaddimahnya, ada wasilahnya. Maka wasilah untuk sampai kepada zina ini hukumnya haram untuk dilakukan. Segala wasilah untuk mengantarkan kepada zina hukumnya haram. Ikhwatuna fiddin yang dirahmati Allah. Jadi berdasarkan ayat ini, wa ma atakumur rasul fakhudhuhu. Apa yang datangkan oleh kalian, apa yang ia datangkan kepada kalian, ya, dari Rasul, ambil. Dan apa yang dilarang, tinggalkan. Nah, untuk bisa mentaati Allah dan Rasulnya, tentu ini ada persoalan akidah. Perlu tundukkan hati kita untuk taat kepada Allah dan Rasulnya, ya.
melawan hawa nafsu kita. Hawa nafsu kita berada di bawah, ya. Kemudian perintah Allah dan Rasulnya di atas. Kalau hawa nafsu kita di depan, maka perintah Allah dan Rasulnya akan kita tinggalkan. Karena kita menolak sesuatu yang ditetapkan Allah dan Rasulnya berdasarkan logika berpikir kita atau perasaan kita. Ikhwatul fillah yang dirahmati Allah. Kemudian Syekh memperkuat dalilnya dengan hadis Nabi tadi, diperkuat dengan ayat. Ayat yang pertama adalah surat Al-Ahzab ayat 36. Yang kedua adalah surat Al-Hasyr ayat 7. Kemudian diperkuat dengan hadis-hadis. Hadis yang pertama itu hadis disebutkan Imam An-Nawawi dalam hadis Arba'in. Mungkin kita hafal juga. La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tabi'an lima ji'tu bihi. Tidak beriman salah seorang kalian. Jadi nafikan keimanan. Tidak beriman salah kalian sampai hawa nafsunya mengikuti apa yang datang, yang aku bawa. Tidak beriman salah seorang kalian sampai hawa nafsunya mengikuti apa yang aku datangkan dengannya. Jadi hawa nafsu kita tunduk kepada perintah Rasul. Bukan hawa nafsu kita ya mengikuti perintah Rasul. Bukan hawa nafsu kita di bawah, perintah Rasul di atas. Tunduk hawa nafsu kita kepada perintah Rasul. Bukan perintah Rasul tunduk kepada hawa nafsu. Jadi hadis ini menjelaskan orang tidak beriman salah seorang kalian sampai adanya hawa nafsunya yang mengikuti apa yang aku bawa. Ini adalah untuk mempertegas ketika sudah dijelaskan hadis-hadis ini, lalu ketika itu ada perintah-perintah yang mesti ditunaikan dengan adanya ayat dan hadis ini, telah memperkuat kita untuk tunduk kepada perintah Allah dan Rasulnya. Walaupun itu bertentangan dengan logika kita, tetapi jelas apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya tidak akan memudaratkan kita. Perintah tidak akan memudaratkan, larangan pasti memudaratkan kalau larangan itu dilakukan. Oleh karena itulah, kemudian pada hadis yang kedua dibawakan oleh Syekh, hadis yang ma'ruf pula, itu hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Man amila amalan laisa alaihi amruna wa huwa raddun. Man amila amal, siapa yang melakukan satu amal yang tidak ada perintah dari kami, maka amal itu tertolak. Amal yang tidak ada perintah dari Nabi ya tertolak. Oleh karena itulah seorang muslim hendaklah iltizam, komitmen dengan adab-adab yang merupakan sifat-sifat fitrah manusia yang sudah ditetapkan. Fitrah-fitrah ini sudah ditetapkan, di mana berdasarkan hadis khamsun minal fitrah, ada hadis yang menyatakan 5 dari fitrah, 5 hal yang fitrah. Istihdad. Pertama istihdad. Apa itu istihdad? Ini akan kita jelaskan. Yang kedua al-khitan, berkhitan. Yang ketiga qassus syarib, memotong kumis. Yang keempat nabtul ibti, ya, mengangkat bulu ketiak, ya. Kemudian taklimul azafir, yaitu memotong kuku. Ini fitrah-fitrah. Mari kita lihat adab-adab ini untuk kita ilmui dan untuk kita lakukan dalam keseharian. Yang pertama adalah istihdad. Apa namanya? Istihdad. Bukan istihdah, istihdad. Kalau istihdah, bukan istihdah. Istihdah itu wanita yang punya darah penyakit, istihdah namanya.
Kok istihdad? Baru pernah dengar, Bu? Iya. Nah, kini kita dengan istihdad. Apa itu istihdad? Halqul anah, mencukur bulu kemaluan. Mencukur bulu kemaluan. Enggak kebiar labek. Ya, enggak kebiar limur. Ini fitrah rupanya. Karena bulu kemaluan itu akan tumbuh terus. Ya. Akan tumbuh terus. Mencukur bulu kemaluan namanya istihdad. Ini fitrah. Kalau kita biarkan, ya, maka melanggar fitrah dan juga akan menjadi sumber penyakit. Kalau kita biarkan, dicukur, ya, apakah dipotong atau dicukur, ini fitrah. Maka saya menjelaskan seperti memotong dengan pisaunya dulu, pisau orang. Kalau ini nggak ada gunting, ini nggak ada pencukur. Mudah, ya. Kenapa perlu cukur? Kalau tidak cukur nanti besar kotoran di situ. Ya, kita orang kesehatan tahu. Besar kotoran, orang keringat kita kalau dia berkeringat di situ, ya, kata-kata banyak terjadi kata-kata di situ. Ya, ketika dibiarkan rambut kemaluan itu tumbuh dan tidak cukur. Tidak mengapa menghilangkannya, ya, dengan alat penghilang, ya. Ini yang pertama istihdad. Yang kedua al-khitan, berkhitan. Khitan atau sunatan. Wa huwa halqul anati bi syai'in wa huwa qat'ul jaldati, memotong kulit yang menutupi ra'suz zakar, kepala kemaluan, khitan. Syariat kita, ya, mewajibkan berkhitan. Wastahabu an yakuna dzalika, dilakukan itu pada hari ke-7 kelahiran. Sebenarnya khitan itu sudah bisa dilakukan pada hari ke-7. Tapi kita biasanya berkhitan itu anak-anak umur berapa? 5 SD, ya, sampai SD lah kadang. Sebenarnya kalau dari kecil nggak bisa, asal orangnya ahli, ya. Anak kan gawat nanti tidak ahli, orang yang berkhitannya. Di mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkhitan, ya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkhitan Hasan dan Husain, kedua anak dari Fatimah Az-Zahra dan Ali radhiyallahu anhu, pada hari ke-7. Khitannya yaitu beriringan dengan akikah khitan tadi. Kalau kita ingin mengkhitan anak kita di usia itu, maka ini adalah sunnah. Tapi tidak mengapa kalau terlambat pun tidak mengapa, kata Syekh. Walau bahasa melewati umur itu tidak mengapa, sampai sebelum balik batasannya. Jadi kalau sekiranya ragu orang kita nak, kadang saja nak nampak, maka kepala segala macam nak nampak, kan? Ragu kita, khawatir nanti terpotong kemaluannya sebenarnya, kepala kemaluan nanti kalau nggak tepat-tepat, kalau dia sudah agak besar sedikit, tentu baru jaleh nampak. Ya. Tapi sudah bisa dimulai pada hari ke-7. Ya, ini jika memungkinkan. Namun jika terlambat, dari itu tidak mengapa, tidak dianggap celah sampai menjelang balik berkhitan. Di mana Nabi Ibrahim berkhitan, ya, fi sinnil thamanin, pada usia 80 tahun. Tapi Nabi Ibrahim di sini tidak kita ikuti sebagai sunnahnya. Kita bukan mengikuti sunnah Nabi Ibrahim. Syariat yang kita ikut syariat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad, kok tidur dulu kok mau ya 80 tahun kita. Itulah gaya, itulah kemati lah. Sementara kita tahu usia umat Nabi Muhammad hanya sampai 60 sampai 70 tahun. Nah, mungkin kita tidur dulu 80 tahun kita. Tapi ini menunjukkan
bisa jadi syariat itu datang ketika umur beliau sudah tua, datang syariat berkhitan. Namun ini bukan menirunya kita berkhitan usia 80 tahun. Bagus, boleh tua aja berkhitan nanti begitu. Ambo ikut sunnah Nabi Ibrahim. Ya. Tidak mungkin. Anak khitan itu adalah fitrah untuk kebersihan, untuk kesucian. Mungkin Bapak tahu kalau tidak berkhitan di kepala zakal itu ada kotoran, nepuk kotoran tadi. Oleh karena itu Islam adalah agama yang bersih. Kalau agama-agama lain juga sekarang sudah meniru, katanya meniru berkhitan juga. Karena terdapat situ kesucian, kebersihan. Diriwayatkan juga dari Nabi bahwasanya karena idza aslama ala yadihi adalah ketika masuk Islam seseorang karena Nabi Muhammad, maka beliau mengatakan kepadanya, alki anka sya'lil kufri waqtatin, angkatlah darimu rambut kekufuran dan berkhitanlah. Bagi wanita berkhitan hukumnya sunnah. Namun lebih afdal dia berkhitan wanita tadi. Nah, diriwayatkan untuk menghilangkan ya tingginya nafsu wanita tadi. Kalau nak berkhitan. Kan tapi sayang sekarang kalau bidan-bidan dahulu tahunya berkhitan, mau dia berkhitan. Sekarang bidan dokter tidak mau mengkhitan perempuan karena kata ada aturan dari WHO ya, itu menyiksa wanita. Jelas ini tidak benar. Oleh karena itu, ikhwan yang dirahmati Allah, tidak mengapa cari bidan atau dokter yang mau mengkhitan anak perempuan. Jadi itu yang kedua, fitrahnya manusia berkhitan. Membedakan dengan agama-agama lain yang tidak ada aturan seperti itu, tidak ada berkhitan itu. Bedanya kita dengan agama-agama lain itu sunnah fitrah itu dilaksanakan. Yang ketiga adalah qassus syarib, memotong ya syarib, kumis, memotong kumis, menggunting kumis, memendekkan, mencukurnya. Maka seorang muslim hendaklah memperhatikan ini. Karena nanti kalau kumis itu dibiarkan akan menutupi mulut. Kalau mulut sudah tutup, bagaimana? Itu makan laki di situ. Ya. Jadi sekarang ini terbalik. Kumis dibiarkan, jenggot dicukur atau balik. Kenapa? Karena tidak berpatokan kepada sunnah Nabi tadi. Sunnah tidak dikaji, tidak dibahas, tidak diteliti. Tapi ada orang yang menteliti sunnah, tapi untuk menghilangkan sunnah tadi. Ya, sunnah diteliti untuk menghilangkan sunnah. Agar orang tidak mengamalkan sunnah. Kau tidak ada. Kan manusia untuk keindahan. Ya, tidak usahlah berjenggot karena tidak indah. Sedangkan pakai pula dalil innallaha jamilun yuhibbul jamal. Untuk menolak sunnah Nabi pakai dalil pula. Innallaha jamilun, Allah itu indah. Yuhibbul jamal, suka kepada keindahan. Jadi kalau kita berjenggot tidak indah untuknya. Karena dalilnya dalil akal, tapi dipakai dalil itu untuk menolak sunnah Nabi. Ini tidak tepat. Keindahan yang dimaksud tentu keindahan yang patokannya kepada perintah Allah dan Rasulnya. Bukan keindahan menurut hawa nafsu kita. Ya. Bukan keindahan itu menghilangkan sunnah Nabi. Jadi qassus syarib. Wa yajurul muslim syaribuhu alladhi yatallab ala syafati. Maka hendaklah seorang muslim ya dia memotong
kumisnya yang akan sampai kepada mulutnya. Wa ammal lihyah, adapun lihyah, jenggot, fayuwaffiruha, maka itu dibiarkan, ya, dibiarkan jenggot itu hatta tamla'u wajah, sampai memenuhi wajah. Ya. Ini berdasarkan hadis Nabi. Jazzus syawarib warkhu al-liha. Cukurlah kumis, potonglah kumis, warkhu, dan biarkan al-liha, jenggot tadi. Ini perintah Nabi, ini sunnah Nabi, yang mana sekarang manusia memahaminya terbalik. Kalau di Jumat, orang-orang tua kerajaannya, cukurnya jangwit pakai Jumat kan, jangwit cukur, kumis biarkan, kumis potong-potong sedikit, ya, terbalik sekali. Itu ketika tidak paham, ketika patokannya hawa nafsu, sehingga sunnah yang sebenarnya ditinggalkan, ya. Karena, ya, mereka tidak, sebagian para duat kita tidak menyebarkan sunnah-sunnah ini, ya. Bahkan kadang-kadang dai-dai jadi alasan bagi orang, sebulan itu tidak jangwit itu. Latamai Timur Tengah mana itu mah, ya. Nah, konsep kita dalam beragama bukan melihat seseorang, tapi melihat yang diamalkan itu ada perintahnya atau tidak. Kalau kita lihat orang lain, ya, kalau dia salah bagaimana nanti? Karena manusia itu tidak sempurna. Lihat kepada dalil. Yang dia laksanakan itu ada dalilnya atau tidak? Nggak ada dalilnya, ya kita nggak ikut. Walaupun itu seorang kiai, seorang ustadz, ya, karena mereka tidaklah suci. Ya. So, jadi dia untuk dirinya dia tidak melakukan itu. Jadi dia berpahaman bahwa itu tidak sunnah. Kemudian apa dasarnya lagi berjenggot tadi dan mencukur kumis? Khaliful musyrikina, selisihilah orang-orang musyrik, selisihilah mereka. Itu dasar. Kalau tadi hadis jazzu asy-syawarib wa warqul liha, khaliful majus, selisihi orang majusi. Tonglah kumis dan biarkanlah jenggot-jenggot, dan selisihilah orang majusi. Nah, orang majusi kumisnya panjang, jenggotnya tidak ada. Khaliful musyrikin. Nah, hadis yang berikutnya, khaliful musyrikin, selisihilah orang-orang musyrik, bedakanlah dengan orang-orang musyrik, bedakan kita dengan mereka. Ahfu asy-syawarib, ya, maka hendaklah kamu ringankan asy-syawarib, ini artinya cukurlah kumis tadi. Wa a'fu al-liha, biarkan liha, jenggot tadi dibiarkan. Dengan memahami sunnah ini, jika kita tunduk kepada sunnah Nabi, tunduk hati kita. Kalau dikatakan tadi pengantar kita apa? Ayat yang kita bacakan, maka lil mu'minin wala mu'minatin, tidak layak bagi orang mukmin laki-laki, tidak pula layak bagi orang mukmin perempuan, kalau Allah dan Rasul sudah menetapkan suatu perkara untuk memilih, menolaknya maksudnya. Tidak layak. Nah, ini sikap kita terhadap sunnah-sunnah Nabi sebagai bentuk ketundukan kita kepada perintahnya. Menyelisihi mereka di dalam hal yang sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, maka itu perkara syariat. Berbedanya kita dengan mereka, dengan orang Yahudi, dengan orang Nasrani, ini perkara syariat yang mesti kita ikuti. Tidak boleh
sama kita dengan mereka. Model ibadah kita sama dengan mereka. Ya. Perilaku kita sama dengan mereka, harus berbeda. Mukhalafah. Ya. Dalam hal-hal apa? Mukhalafah tadi dalam hal-hal yang mereka yang itu adalah bagian dari uruf mereka, kebiasaan mereka, budaya mereka. Akan tetapi kalau itu tidak ada, ya, mukhalaatinya adalah bukan dalam hal budaya mereka, tapi itu adalah kebiasaan saja yang berlaku umum dan tidak berhubungan dengan syariat, maka itu tidak mengapa, karena tidak ada ketentuan. Contohnya kita sekarang pakai HP kan, pakai teknologi. Yang buat kan bukan kita asalnya. Tetapi itu tidak berhubung dengan, ya, kebiasaan mereka, budaya mereka. Laki pakai celana, ya, itu adalah tidak berhubungan dengan budaya mereka. Ini para ikhwah yang dirahmati Allah. Makna waffiru wa kathiruha, ya, wa'fu alaiha tadi, pelihara dia, perbanyak dia, ya, biarkan dia tumbuh, biarkan dia panjang, tapi tidak bisa kita memanjangkan. Saya memanjang jenggot kan tidak bisa, ini kan tumbuh tadi, ya. Tapi biarkan. Buya ambo 3 helai dan buya ambo buat. Malu ambo kalau kan tinggal. Walaupun 3 helai, 4 helai, tapi sunnahnya dewa. Kecil orang rumah ambo cukup lah yang udah kuat. Karena ada mulai itu. Uruat bentuknya. Berarti orang rumah tadi nak tahu dengan sunnah. Ya. Ukuran gagah nak gagah kan bukan terkait dengan jenggot. Sejauh mana dia berperilaku baik kepada istrinya, menyayanginya. Ya. Kan tak ada kaitan dengan jenggot. Kerapiannya, kebersihannya. Fayahrumu bihadza halquha. Maka dalam hal ini haram untuk mencukurnya. Kemudian yatajannabul al-kaza'. Hendaklah menjauhi qaza'. Di dalam hal kaitan dengan mencukur rambut tadi, ya, atau jenggot, ada namanya qaza'. Qaza' ini pangkas, memotong sebagian, membiarkan sebagian. Qaza'. Kalau ditapi, kalau dicukup pendek, ya, di bagian tengah kau enggak, apa biasa saja itu qaza'. Dan itu banyak sekarang. Banyak pangkas-pangkas sekarang ini model qaza'. Ini hendaklah kita berhati-hati dalam qaza' ini. Halqu ba'dil ra'si wa tarkul al-ba'. Mencukur sebagian rambut dan membiarkan sebagian. Ya, itu qaza'. Bagian tepi kalau cukur, di atas kalau dia panjang-panjang. Bagus cukur aja semuanya, ratakan semuanya. Itu yang cukur rambut sunnah. Bayangkan, sampai kepada masalah mencukur rambut pun agama kita mengatur. Diatur. Tidak boleh pula mencukur rambut seperti rambutnya orang-orang, ya, kafir. Ditolak-tolak suku. Tidak boleh pula. Ya, orang boleh umrah kok botaknya. Ya, itu sunnah Nabi. Lebih afdal bagi orang yang tahallul itu dengan mencukur semuanya daripada memendekkan. Tapi memendekkan tidak tercela. Namun lebih utama mencukurnya, karena Nabi mendoakan orang yang muhallikin 2 kali. Didoakan oleh Nabi. Ikhwatuna fiddin yang dirahmati oleh Allah. Mengenai qaza' tadi, dalam hal ini naha Rasulullah SAW anil qaza'. Bahwasanya Nabi SAW melarang dari qaza'. Oleh karena itu banyak model-model rambut sekarang, ya,
yang mencukur rambutnya model kazak tadi, tukang pangkas. Ini namanya apa? Barbershop nama canggihnya. Ya. Itu banyak yang kazak tadi. Kalau tidak kita sampaikan kepadanya akan cukur kazak tadi. Apa hukumnya? Terlarang. Minimal adalah makruh, tidak disukai, dibenci. Ini menunjukkan agama kita sangat sempurna, Bapak Ibu. Sampai kepada penampilan pun kita menampilkan tampilan yang syar'i dalam hal potong rambut, dalam hal berpakaian. Ya. Karena Islam itu zahir batin. Ya, zahir tampilannya syar'i, dalam juga demikian. Bukan batin saja. Nah, ada orang yang mengatakan, "Nambo secara zahir ya bentuknya buluknya, tapi di batinmu elok." Nah, tidak demikian. Agama itu zahir batin. Ya, bukan batin saja, zahir juga, bukan zahir saja, batin juga. Kemudian juga yatajannabu siyaga lihiyatihi bisawad, sibak, menjauhi yaitu mewarnai jenggotnya dengan warna hitam. Jadi, tidak warna hitam jenggot tadi, tapi warna selain dari. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, lamma ji'a biwalid Abi Bakar, ketika didatangi oleh Bapak Abu Bakar Siddiq pada Fathu Makkah, adalah ketika itu ra'su sugamah bayadan. Ya, rambutnya sugamah putih. Kemudian idhahabu bihi ila ba'di nisa'ihi, bagilah kamu pada sebagian wanita-wanitanya, fal yugira ranahu bisyai'in wajannibus sawad, dan rubahlah rambut tadi dan jauhilah warna hitam. Ya, ini adalah sunnah. Namun kita kan tidak terbiasa sih. Kalau rambutnya ialah dicelupkan dengan warna kuning atau pirang, kita orang barat kan. Kita orang barat. Kalau dibiarkan putih tidak apa-apa. Kalau mau dibiarkan. Wa in wafara muslim syi'ra ra'si, kemudian bagaimana kalau seorang muslim dia membiarkan rambutnya, tidak mencukurnya dalam rangka dia memuliakan, maka boleh dia memanjangkan rambutnya seorang laki-laki, ya, tapi hendaklah bersih, rapi. Mungkin rambutnya sampai siku kan. Hanya saja uruf di masyarakat kita itu tidak biasa. Mungkin itu adalah hal yang mubah, boleh. Kalau seorang laki-laki, ya, yang panjangkan rambutnya, tapi rambutnya tadi rapi, bersih sampai ke telinganya, ya, atau di bawah telinganya, tidak mengapa hukumnya. Tapi ketika masyarakat menganggap itu adalah aib, celah-celahnya, jadi tidak uruf, tidak biasa. Yang biasa itu orang-orang yang tidak terpelajar melakukannya atau ya, maka sebaiknya itu tidak dilakukan. Ya. Kalau rambut panjang tadi, walaupun itu adalah hukumnya boleh bagi laki-laki. Kalau wanita sudah jelas rambutnya panjang kan. Ini berdasarkan perkataan Nabi SAW, man kana lahu syi'run falyukrimhu, siapa yang punya rambut maka muliakan dia. Kemudian yang keempat, natful ibti, yaitu mencukur bulu ketiak. Mencukur bulu ketiak. Fayantaful muslim sya'ra ibtaihi, hendaklah seorang muslim itu mencukur bulu ketiaknya. Karena ini adalah fitrah. Kalau bulu ketiak itu dibiarkan panjang-panjang, maka ini tidak bagus. Ini sebenarnya syariat kita itu memerintahkan itu, ya, dalam rangka untuk menjaga kesucian manusia tadi.
kalau banyak bulu ketiak wak akibat berpaluh wak kan keringe. Basarang kotoran di situ. Kali cukur bulu ketiak tadi. Sebagai fitrah, namanya bulu ketiak itu akan tumbuh terus. Ya. Akan tumbuh terus. Boleh dia cabut, ya. Kalau bulu ketiaknya jarang, boleh dia cukur habis. Ya. Kemudian yang kelima, taqlimul azafir, memotong kuku. Taqlimul azafir. Wa yaqlimul muslim azafirah. Hendaklah seorang muslim memotong kuku-kukunya. Wa yustahabu lahu an yabda. Dalam memotong kuku, sunnahnya dimulai dari bagian kanan. Ya. Di dalam memotong kuku pun ditunjukkan caranya kita. Tangan kanan dulu, baru tangan kiri. Kanan dulu, baru kiri. Kemudian juga kuku kaki. Bukan hanya kuku tangan. Kuku kaki juga dipotong. Kita lihat sebagian orang di negeri kita ini memanjangkan sebagian kukunya nak. Ada ibu-ibu juga. Bolehkah itu? Jelas tidak boleh. Syekh Shalih Fauzan mengatakan bahwa itu adalah menyerupai hewan. Memanjangkan kuku-kuku menyerupai hewan. Tapi para syekh ya, dia jasam tadi batur betul bersih. Akan tapi tadi kan kita katakan kita tidak boleh menyerupai ya al-hewan. Wajib kita mukhalafah. Masa dia haram ni buya mah. Tak ada nang buliah ni. Halal haram itu bukan buya yang menetapkan. Syariat menetapkan. Dan bila kita lihat, saya tanya Bapak Ibu sekalian, mana yang banyak halal dengan yang haram? Bu, banyak halal. Yang haram itu sedikit sekali. Bisa wa hitung ya jari. Bisa kita hitung dengan jari. Kan tetapi manusia ketika hawa nafsunya dikedepankan, nanya jaliat dan haram saja. Yang mubah begitu banyak tak terhitung jumlahnya. Yang jaliat itu dan haram saja. Yang halal, yang mubah tidak diperhatikannya. Sehingga apa? Sebabkan itu dia menentang syariat. Nikmat yang dia dapatkan banyak, tapi yang dilihatnya yang sedikit itu yang pengaruh dirinya. Oleh karena itu, memotong kuku adalah sunnah fitrah. Dia akan tumbuh terus. Ya. Dimulai dengan tangan kanan, bagian kanan, tangan kiri. Kemudian kaki juga demikian, kaki kanan, kaki kiri. Di mana dalam hal memulai yang baik itu dengan yang kanan, itu sudah menjadi sunnah Nabi. Makan kita dengan tangan kanan, minum dengan kanan, memulai suatu dengan yang kanan. Ini adalah sunnah Nabi. Yaf'alul muslim, di mana Nabi itu suka memulai dengan bagian kanan, memulai yang baik bagian kanan. Yaf'alul muslim kullu hadza bi niyatil iqtida'. Nah, sunnah-sunnah fitrah ini jika dilakukan oleh seorang muslim karena mengikuti Rasul, ya, dan mutaba'ah, maka akan menghasilkan pahala yang besar. Ini bedanya. Ada orang bajanggui, tapi nyo bajanggui tidak mengikuti sunnah, karena tren, atau supaya dianggap sangar, seperti sebagian para
kuhan, tukang tenung dukun kan yang panjang yang gue dukun tadi. Itu kan supaya orang takut dengannya. Kalau itu tujuannya, maka tidak dapat pahala. Jadi ini dikunci sunnah-sunnah ini semuanya dilakukan jika karena mutaba'ah ar-rasul, mengikuti Rasul, maka akan mendapatkan ganjaran yang besar, ya. Dan menghidupkan sunnah-sunnahnya. Maka Syekh mengunci kalimatnya, al-a'malu bin niyat. Kenapa? Karena amal itu sangat terkait dengan niat. Apa niat kita? Walaupun sesuatu amalan sunnah yang lakukan bentuknya adalah sunnah, tapi niatnya bukan untuk menegakkan sunnah Nabi, bukan mengamalkan sunnah Nabi. Tapi ada tren, contohnya kalau wanita kini lah banyak bercadar. Tapi nyoba cadar hulu. Untuk apa? Tren. Untuk menutupi wajahnya yang dia narancak. Baik bercadar. Itu tujuannya atau tren, maka tidak dapat sunnahna, tidak dapat sunnah Nabi. Innamal a'malu binniyat, ini asas palu duduan. Innamal a'mal, hanya saja amal-amal sangat sekali dengan niat. Kalau niat kita salah, keliru, walaupun kebaikan yang kita lakukan, niat kita bukan karena perintah Allah, tapi karena dunia. Itu yang kita dapatkan. Amal-amal dunia pun bisa jadi pahala bagi kita kalau kita niatkan karena Allah membantu orang lain. Bekerja kita pemana? Itu apa buat bekerja? Menghidupi anak, istri agar dia bisa bersekolah, mengaji, masuk pondok dan segala macam. Kita nafkahi anak keluarga kita dengan itu karena perintah Allah, maka jadi pahala dan ganjaran besar. Walikulli imri'in ma nawa. Innamal a'malu binniyat, hanya saja amal-amal sangat terkait dengan niat, maka seseorang akan mendapatkan balasan dan pahala sesuai dengan yang diniatkan. Semua perbuatan baik yang kita lakukan, jika niat kita salah dan keliru, maka tidak mendapatkan ganjaran si Allah. Untuk itu niat itu harus selalu kita update. Mungkin ada salah niat, tiba-tiba awalnya niat kita baik, rupanya di pertengahan jalan niat kita salah. Jadi perubahan niat. Balik ke pemula lihat. Astagfirullahaladzim, salah niat bukir. Baik dalam menuntut ilmu juga demikian. Niat kita tidak benar karena manusia ketika kita teringat salah niat langsung minta ampun kepada Allah. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa sampaikan kepada kita. Semoga faedah dan manfaat dari ilmu kita semua. Akhir kalam, ya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.